Halo teman-teman semua, selamat pagi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dari akuntansi sektor publik, terkhusus teori akuntansi sektor publik dan perlunya sistem akuntansi sektor publik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Selvi Faridasi Mamora dengan NIM 170462201054, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2017. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama itu teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Adapun karakteristik dari teori itu ada tiga. Yang pertama, the ability to explain. Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk menjelaskan atau menerangkan terhadap fenomena yang terjadi. Yang kedua itu the ability to predict atau kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, the ability to control given phenomena atau kemampuan untuk mengontrol fenomena. Adapun tujuan dalam kita mempelajari teori akuntansi ini yang ada tiga. Yang pertama itu untuk memahami praktik akuntansi, yang kedua mempelajari kelebihan dan kekurangan dari praktik akuntansi, dan yang ketiga itu memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Dalam menghasilkan laporan keuangan, tentu saja terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Di sini terdapat 6 hambatan. Yang pertama itu objektivitas. Kenapa objektivitas terdapat hambatan? Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan hasil yang telah dicapai manajemen selama periode tertentu kepada pihak eksternal atau stakeholder. Nah, di sini hambatan yang terjadi, terdapat benturan kepentingan antara pihak manajemen dan stakeholder, di mana manajemen tidak selalu bertindak untuk stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor, dan masyarakat. Oleh karena itu, teknik akuntansi harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak, karena terkadang hal ini terganggu oleh benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dan stakeholder. Yang kedua itu ada konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode baru atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Konsistensi tersebut sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan. Ini bertujuan untuk menilai kinerja dari tahun lalu pada tahun sekarang, apakah kinerjanya baik, dan untuk melanjutkan program yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga itu daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang lain. Dengan demikian, daya banding berarti laporan keuangan dapat dibandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala terkait daya banding ini hampir sama dengan objektivitas, karena semakin objektifnya suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi pula daya bandingnya. Karena dengan dasar yang sama akan menghasilkan laporan yang berbeda pula. Yang keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik pada bidang ekonomi, sosial, politik untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendalanya pada ketepatan waktu penyajian laporan keuangan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Maka semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahan di sini adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut.
laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal. Yang kelima itu ekonomi dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyaknya biaya, semakin besar informasi yang diterima. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar pula daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir itu materialitas. Materialitas, suatu informasi yang dianggap apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif, namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan dilakukan merupakan pertimbangan profesional judgment yang mendasarkan pada teknik tertentu. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, perlunya sistem akuntansi sektor publik. Perlunya sistem akuntansi publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, juga untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang baik terkait untuk keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, perlunya sistem akuntansi sektor publik. Di sini terdapat 4 aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Yang pertama itu identifikasi. Maksudnya identifikasi di sini adalah keidentifikasi kegiatan operasi yang relevan. Dimaksudkan relevan hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua itu pengklasifikasian. Dimaksudkan pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentu waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi. Pada prinsipnya suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Misalnya, pembelian dapat diakui atau dicatat ketika keputusan untuk membeli suatu barang ditetapkan, pada waktu dilakukan pemesanan ketika barang diterima, dan ketika faktur diterima. Oleh karena itu, harus ditetapkan suatu transaksi dapat diakui atau dicatat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas, yaitu sistem pengendalian memiliki 2 komponen, yaitu komponen formal dan substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping, yaitu kesalahan akuntansi dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah akuntansi tidak sama dengan sisi debit. Sedangkan komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan atau conflict of interest, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. Sebagai contoh itu, jika utang tidak dicatat dengan baik, jumlah yang dibayarkan oleh kreditur akan berbeda dengan jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercatat dalam akuntansi yang diakui kreditur. Yang keempat itu menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut rekomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Kedua sektor sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perilakuan yang sama terhadap suatu transaksi. Selanjutnya, analisis jurnal. Saya mengambilnya dengan judul Implementasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Accrual Based di Sektor Publik. Nah, dalam sistem akuntansi accrual ini telah diterapkan di beberapa negara Eropa, Afrika, yaitu untuk menerapkan akuntansi accrual sebagai reformasi manajemen keuangan mereka.
Nah, penggunaan sistem ini akan memungkinkan untuk menggunakan data yang benar, andal, dan transparan dalam pembuatan keputusan rasional dan membantu organisasi publik atau pemerintah dalam melaksanakan tugas akuntabilitasnya. Nah, sistem ini sangat dibutuhkan dan pelaporan keuangan akrual merupakan salah satu upaya yang memang perlu ditempuh oleh setiap negara menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, ekonomis, dan efisien. Negara-negara maju telah mengadopsi sistem ini secara bertahap sejak beberapa puluh tahun yang lalu, dan beberapa dari mereka telah berhasil mengimplementasikan secara menyeluruh. Hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Sistem ini ternyata mampu mengurangi tingkat korupsi dan mengefisienkan pengelolaan terutama dalam akuntansi pemerintahan. Nah, untuk Indonesia sendiri, sistem ini akan sedang berjalan mengimplementasikan metode sistem akrual dengan peraturan undang-undang dan dengan mengikuti aturan undang-undang. Nah, begitu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Terima kasih.